Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seluruh para guru beliau, para guru kita, orang tua kita, dan seluruh keluarga kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang lurus, mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batina, dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji hikmah yang beliau sampaikan, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat. Bagian dari tanda-tanda matinya sebuah hati adalah tidak adanya rasa sedih ketika kebaikan-kebaikan terlewatkan, dan tidak adanya rasa penyesalan ketika engkau melakukan kemaksiatan. Ini adalah hikmah yang kita kaji pada minggu yang lalu. Dan untuk menjelaskan hikmah ini, terkadang seseorang ketika sudah melakukan kemaksiatan, dia larut dengan kemaksiatannya dan larut dengan kesedihannya, dan larut dengan ketakutannya akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Athaillah di hikmah selanjutnya beliau mengatakan, la ya'zumu dzambu indaka 'azamatan tasudduka an husnidz dzanni billahi ta'ala. Jangan sampai terasa besarnya suatu dosa bagimu, merintangimu dari berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jangan sampai engkau merasa besarnya dosa yang engkau lakukan justru merintangimu dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambahu. Sebab sesungguhnya barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka ia akan menganggap kecil dosanya di sisi kemuliaan Sang Tuhan. Jadi barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka dia akan menganggap kecil dosa yang dia lakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah ini beliau ingin menjelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah, bahwa manusia jika dihadapkan dengan al-khaufu war-raja, khauf artinya ketakutan atau kekhawatiran, ar-raja artinya harapan. Kekhawatiran dan ketakutan ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, kemudian dia sadar,
dia akan takut kepada Allah akan balasan dari kemaksiatan yang dia lakukan. Maka ini disebut dengan al-khauf dalam bahasa Arab, yaitu ketakutan atau kekhawatiran akan balasan, akan azab Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku maksiat. Ar-roja artinya harapan. Harapan artinya masing-masing dari seorang hamba pasti mengharapkan ampunan, mengharapkan kebaikan, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya keselamatan. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan al-khaufu war-raja ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan pemula, golongan kedua adalah golongan pertengahan, dan yang ketiga adalah golongan yang paling akhir, yaitu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama adalah golongan pemula. Maka bagi golongan pemula diutamakan untuk memperbesar rasa takutnya kepada Allah, kekhawatirannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga ketakutan dan kekhawatiran tersebut akan melahirkan apa? Melahirkan ketaatan yang banyak sekali. Nah, ketaatan ini disebut dengan amal lahir. Amal lahir artinya amal yang zahir, yang nampak. Pelaku maksiat, dia sadar, dia datang ke masjid. Dia sholat tobat. Kemudian dia beribadah banyak di masjid. Datang ke pengajian, itu zahir. Ya. Ini bagi pemula, ketakutan tersebut mengantarkan kepada lahirnya ketaatan yang banyak. Maka pemula harus memperbanyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar melahirkan amal ibadah yang banyak. Amal ketaatan yang banyak. Ya. Amal ketaatan yang banyak. Kemudian ketika dia melahirkan ketaatan yang banyak, ketaatan tersebut akan melahirkan hal lain yang akan mengangkat derajatnya kepada golongan yang pertengahan tadi. Golongan pertengahan ini antara takut dan harap-harap cemas. Ya. Takut dan mengharap rahmat Allah, harapan akan keselamatan, itu imbang. Kapan itu imbang? Yaitu ketika dia sudah sampai ke derajat pertengahan, dia beribadah tidak hanya beribadah dengan kuantitas saja yang banyak, tapi justru dia memikirkan kualitasnya. Kualitas dalam tanda kutip apa? Batinnya. Ya. Batinnya. Batinnya bersih. Karena bisa jadi orang yang ibadah zahirnya nampaknya banyak, bagus, justru batinnya bobrok. Itu mungkin sekali. Ya. Sehingga dari ketakutan melahirkan amal ibadah yang banyak, kemudian dia akan introspeksi dari kualitas ibadah yang dia lakukan, maka dia akan memperbaiki batinnya. Maka kalau sudah dia masuk kepada level pertengahan, yang dia sudah memperbaiki niatnya, memperbaiki hatinya, memperbaiki kualitas ibadahnya, dia imbang antara ketakutan kepada Allah dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu imbang. Setelah itu naik lagi kepada orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ar-roja, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari ketakutannya. Lebih besar dari ketakutannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan
berlebih-lebihan kepada nafsunya. Maksudnya bermaksiat, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa. Semuanya. Dosa-dosanya siapa? Dosa-dosa orang yang bertobat. Kalau yang nggak tobat ya nggak diampuni. Ya, yang tidak tobat tidak diampuni. Ini khusus untuk orang-orang yang bertobat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih dikisahkan, di dalam Sahih Bukhari ada kisah orang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat, datang kepada seorang rahib. Kalau sudah rahib artinya ini bukan umatnya Nabi Muhammad, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Datang kepada seorang rahib, dia bertanya bagaimana cara untuk bertobat dari kesalahan tersebut. Rahib tersebut mengatakan apa? Tidak ada taubat untukmu. Akhirnya dibunuhlah orang tersebut. Genap 100. Setelah 100 dia bertemu dengan seseorang yang alim. Kemudian dia bertanya kepada orang tersebut, bisa tidak saya bertobat? Dikatakan oleh orang yang alim tersebut, kamu sekarang pindah, tinggal di sebuah desa. Desa itu adalah seluruhnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tinggal di desa itu, beribadahlah sebanyak mungkin di sana bersama mereka. Itu saran dari orang yang alim tersebut. Kemudian hamba pelaku maksiat tadi berjalan menuju desa tersebut, di tengah jalan meninggal. Nah, ketika meninggal ini, malaikat itu berebut antara akan memasukkan dia ke neraka atau memasukkan dia ke sorga. Akhirnya harus dihitung jarak antara tempat dia menuju kepada desa tersebut dan titik dia ke desa tersebut lebih dekat kemana. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menjadikan jarak antara dia dengan desa yang dia tuju itu lebih dekat. Lebih dekat. Sehingga kemudian malaikat yang mengantarkannya ke sorga itu memasukkan dia ke sorga. Ini kisah tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, fa inna man arafa rabbahu, di akhir dari hikmah tadi, sebab sesungguhnya barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, yang telah mengenal Tuhannya, istasghara fi jambi karomihi dzambahu, ia menganggap kecil dosa yang dia lakukan di sisi kemuliaan keagungan Tuhannya. Maka orang yang sudah mengenal, dia akan menganggap dosanya itu kecil jika dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ayat Al-Quran tadi. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa. Di sini dikisahkan Imam Junaid Al-Baghdadi ini ulama besar, punya guru namanya Imam As-Sari, ya. Beliau masuk ke tempat sang guru, kemudian beliau menemukan sang guru itu sedih sekali, ya, sedih sekali. Ditanya, malaka ayyuhas syaikhu maqbudha, apa yang terjadi kepadamu wahai guruku sehingga kamu bersedih seperti ini? Kemudian sang guru mengatakan, datang kepadaku seorang pemuda. Kemudian dia bertanya, ma haqiqatut taubati, apa hakikat dari taubat? Ya, apa hakikat dari taubat? Kemudian aku menjawab, alla tansa dzambaka,
Hakikat dari taubat adalah engkau tidak lupa akan dosamu. Ya. Engkau tidak lupa akan dosamu. Faqala syabu, kemudian pemuda tersebut menjawab, bal at-taubatu antan sadzambaka. Justru atau akan tetapi taubat itu engkau hendaklah lupa akan dosamu. Kemudian sang guru mengatakan, Imam Junaid mengatakan, fakultu as-sawabu maqalahu syab. Muridnya Imam Junaid mengatakan, yang benar adalah yang dikatakan pemuda tadi. Ini kata Imam Junaid, bahwa hakikat dari taubat itu seorang hamba ini lupa akan dosa yang sudah dia lakukan. Lupa akan dosa yang dia lakukan. Kenapa? Imam Junaid menjelaskan. Karena ketika aku dalam kondisi kotor, bermaksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengantarkanku kepada kesucian. Maksudnya di sini apa? Pelaku maksiat dijadikan sadar oleh Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Ketika bertaubat, dia merasakan keagungan Allah. Dia merasakan taubatnya diterima. Dia istiqomah dalam ketaatan. Kemudian dia ingat lagi kepada dosanya. Maka sesungguhnya dia dalam keadaan yang kotor. Jadi keagungan Allah menjadikan dia lupa akan kemaksiatan. Bahkan lupa untuk melakukan kemaksiatan. Maka ini adalah tingkatan yang terakhir. Ya. Tingkatan yang terakhir tadi. Maka bagi orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat seluruh dosa itu kecil jika dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia bisa lupa akan kemaksiatan, dosa-dosa yang dia lakukan? Karena dia sudah menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang agung, dia tidak lupa itu. Maka di kajian sebelum ini kita telah mengkaji bahwa ketika kenikmatan itu melahirkan kesyukuran, artinya dia merasakan bahwa nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari Allah, bukan berasal dari usahanya. Sehingga akan melahirkan kesyukuran. Ketika kesyukuran mengingat lagi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia ingat bahwa musibah dan ujian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan apa? Melahirkan keridhaan. Maka dua-duanya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat ayat Al-Qur'an yang selalu kita lafalkan ketika mendengar orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi raji'un, dan kepadanya kita kembali. Jadi seluruhnya kembalinya kepada Allah. Jika demikian, maka tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang besar. Ya, tidak ada dosa yang besar di sisi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ada pelaku maksiat kemudian bertobat, bahagia tidak Allah? Bahagia. Hambaku kembali. Jadi itu artinya terbuka, Allah Subhanahu wa taala membuka bagi hamba tersebut. Dan di sini diriwayatkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud,
katakan kepada hamba-hambamu yang siddiq agar mereka tidak lalai. Sesungguhnya aku menegakkan keadilanku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka, sehingga aku akan mengazab mereka bagi pelaku kezaliman, mengazab mereka tanpa ada kezaliman dalam azabku tersebut. Dan katakan kepada hamba-hambaku pelaku kemaksiatan bahwa hendaklah mereka tidak berputus asa dari keagungan rahmatku, dan aku mengampuni seluruh dosa. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk disampaikan kepada hamba-hamba, kepada umat beliau. Dan di sini juga guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, penulis hikmah ini, beliau mengatakan di dalam doa beliau, di dalam munajat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahi maksiyatuka nadatni bita'ah. Wahai Tuhanku, kemaksiatanku kepadamu mengantarkanku kepada ketaatan. Wa ta'atuka nadatni bil maksiyah. Sedangkan ketaatanku kepadamu mengantarkanku kepada kemaksiatan. Ini maksudnya apa? Ini tidak bisa kita artikan secara tekstual seperti ini. Maksudnya adalah kemaksiatanku mengantarkanku kepada pertaubatan kepadamu. Nah, jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu mengantarkan kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia merasa tidak mampu sekali untuk melawan kemaksiatan ini, sehingga kemudian dia melakukan kemaksiatan, kemudian kemaksiatan itu mengantarkan dia untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Itu maksudnya. Wa ta'atuka nadatni bil maksiyah. Sedangkan ketaatanku kepadamu mengantarkanku kepada kemaksiatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita, coba saya contohkan berkali-kali di sini. Ini yang dimaksud dengan kemaksiatan. Saya khutbah, yang saya inginkan itu, niat saya bukan menyampaikan ilmu sebagaimana Rasulullah menyampaikan, bukan. Tapi saya nyari amplop. Itu namanya maksiat. Itu yang dimaksud kemaksiatan di sini. Niat sholat di depan kamera, ditunjukkan kepada orang semuanya, menunjukkan bahwa saya bisa sholat, saya bisa jadi imam. Zahirnya sholat, tapi hatinya nyari pengikut. Itu maksiat yang dimaksud. Jadi ketaatan mengantarkan kepada kemaksiatan, maksudnya apa? Karena hatinya tidak bersih. Hatinya tidak bersih. Di dalam hadis sahih, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada, di Arba'in Nawawi juga ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala di usia kandungan itu 120 hari, setelah 120 hari mengutus malaikat untuk menulis. Menulis apa? Menulis ajalnya, rezekinya, amal perbuatannya, dan dia menjadi ahli sorga atau ahli neraka. Di akhir hadis tersebut dijelaskan, ada seorang hamba melakukan ketaatan sepanjang hidupnya, hingga kemudian tersisa jarak antara dia dengan sorga satu hasta, satu segini. Kemudian dia melakukan kemaksiatan, dan dia masuk neraka. Kalau kita melihatnya tekstual hadis ini, gimana dia seumur hidupnya melakukan ketaatan, sebelum meninggal melakukan kemaksiatan, murtad, kemudian dimasukkan oleh Allah ke neraka. Kita melihatnya ini zalim.
taatnya nggak dianggap, yang dianggap cuma yang akhir. Bukan itu. Dia melakukan ketaatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang sudah menumpuk tadi itu bukan karena Allah, keluar di akhir hayatnya, kemudian meninggalnya su'ul khotimah. Setelahnya dijelaskan lagi ada seorang hamba melakukan kemaksiatan, kemudian dia di akhir melakukan ketaatan. Apa ketaatan? Taubat dari maksiatnya. Kemaksiatannya mengantarkan kepada pertaubatan. Sedangkan ketaatan yang tadi melahirkan ketakaburan. Takabur, sombong, merasa lebih baik. Sehingga kemudian dikatakan di sini apa? Kemaksiatan itu mengantarkan kepada ketaatan. Maksudnya apa? Maksudnya mengantarkan kepada pertaubatan. Sedangkan ketaatan mengantarkan kepada kemaksiatan, maksudnya adalah takabur, sombong, hatinya tidak bersih, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari munajat dari guru Imam Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian beliau melanjutkan, fa fi ayyihima akhaf, dari kemaksiatan yang melahirkan ketaatan, mengantarkan kepada ketaatan, dan kemaksiatan yang ketaatan yang mengantarkan kepada kemaksiatan, kepada yang mana saya harus takut? Kata beliau, wa fi ayyihima arju, dan kepada yang mana saya harus mengharap. Jika aku mengatakan bahwa kemaksiatan, aku telah melakukan kemaksiatan, sedangkan engkau ya Allah menemuiku dengan kemuliaanmu, maka tidak ada dosa yang besar. Jadi kalau Allah menerima taubatnya, maka tidak ada dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya kecil. Akan tetapi jika aku mengatakan aku memiliki amal perbuatan, amal ketaatan, sedangkan engkau menemuiku dengan sifat adilmu, maka tidak ada harapan di sana. Karena apa? Karena hatinya kotor. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari, itu beliau pernah mengatakan, kurang lebih maknanya, jika aku tidak melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1 detik saja dalam hidupku, maka aku tidak akan masukkan diriku dari golongan orang-orang yang beriman. Ini bukan maksudnya melihat Nabi Muhammad terus bersama beliau begitu, bukan. Kita banyak yang mengartikan seperti itu. Datang ke acara apa? Oh, Nabi Muhammad datang. Hebat sekali bisa ngundang Nabi Muhammad. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah setiap detik dalam kehidupannya itu sunnahnya Rasulullah yang dilakukan. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah lupa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dari perkataan beliau. Maka kemudian beliau melanjutkan, bagaimana aku bisa melihat kebaikanku di hadapan kebaikanmu ya Allah? Kemudian, bagaimana aku bisa melupakan atau tidak menghiraukan kemuliaanmu dan keagunganmu, bersama itu aku juga melakukan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu kecil kalau dihadapkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni seorang hamba. Dari hikmah ini kita diminta oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari untuk melalui tahapan-tahapan tersebut. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Pasti pernah melakukan kemaksiatan. Pasti pernah melakukan kemaksiatan. Kemudian kemaksiatan tersebut hendaklah kita jadikan pintu yang mengantarkan kita kepada pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak apa-apa di awal kita hitung kemaksiatan kita, kemudian dosa-dosa kita, kemudian kita takut kepada Allah, kemudian kita hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hitung-hitungan kita merasa tidak mampu, sehingga kita memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ketaatan, dan dari situ akan naik secara sendirinya kepada menghayati ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, apakah berkualitas atau belum. Maka ini ibadahnya bukan hanya ibadah lahir, tapi juga ibadah yang kualitas batinnya yang diperbaiki. Sehingga kemudian terus naik kita kepada apa? Menyaksikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala di setiap detik dari hela nafas kita. Kalau sudah seperti itu, dia sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan khawatir dalam banyak hal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jika kita jelaskan lagi dari doa yang dipanjatkan oleh guru Imam, ini penulisnya Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari punya gurunya namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi tadi. Imam Abul Abbas Al-Mursi ini juga berguru, Ibnu Athaillah Sakandari juga berguru kepada satu orang lagi di atas beliau, namanya Imam Abul Hasan Asyadzili. Imam Abul Hasan Asyadzili itu punya doa, kumpulan doa namanya Hizib Bahar. Di dalam Hizib Bahar itu Imam Abul Hasan Asyadzili bermunajat. Munajatnya itu seperti ini. Nas'aluka al-ismata fil harokati wasakanati wal kalimati wal irodati wal khotoroti minasyukuki wa dhunun wal auhami satiroti lil qulubi ammutala'atil ghuyub. Nas'aluka al-ismata, aku memohon kepadamu perlindungan fil harokati, dalam gerak kami, wasakanati, dan dalam diam kami. Jadi gerak diam minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal irodati, dan di dalam keinginan kami meminta perlindungan dari keinginan-keinginan yang keluar. Wal khotoroti, dan dari apa yang terbesit dalam benak pikiran kita meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Minasyukuki wadzunun, perlindungannya dari apa? Dari asyukuk, keraguan-keraguan. Berapa banyak kita ragu-ragu? Ragu apa? Ragu yang membuat ragu siapa? Keraguan tentang apa? Wadzunun, adzunun artinya prasangka dan prasangka-prasangka. Wal auham, al auham itu apa ya? Wahmun itu sesuatu yang nggak jelas. Kalau dzunun itu prasangka baik, al auham itu yang lebih nggak jelas. Yang apa? Wahmun itu lebih kepada hal yang buruk. Prasangka-prasangka yang buruk. As-satiratil qulub, yang prasangka keraguan tersebut satirah lil qulub, menutupi hati kita, an mutalaatil ghuyub, dari mengetahui sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib di sini maksudnya apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala dari setiap garis yang kita hadapi tadi. Jadi kalau Rasulullah sudah tahu yang gaib. Sebelumnya mungkin ada hal yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah ke Taif, minta bantuan. Apa Rasulullah tahu kalau di Taif itu, setelah itu Rasulullah terusir, dilempari batu? Tidak tahu, setelah kejadian baru tahu Rasulullah. Tapi perintah Allah tidak salah. Nah kalau kita kan tidak tahu, sudah jelas perintahnya Allah itu sholat 5 waktu. Ya kan kita sholatnya 2 waktu. Kadang, oh ya sudahlah lupa, masa Allah nggak ngampuni. Kan nggak begitu. Allah memerintahkannya 5 waktu, kita nggak sholat. Yang 5 waktu saja yang sudah jelas-jelas, kadang kita tinggalkan. Itu sudah jelas perintah Allah. Bagaimana kita bisa memahami perintah Allah dalam kehidupan kita? Oh kamu sekarang saya kasih musibah ya, ngerti nggak kamu harus bagaimana? Kan tidak tahu. Kamu saya beri rezeki ya, beri tender ya ini sekian. Kamu tahu nggak kewajiban dari rezeki itu? Tidak tahu. Kamu tahu nggak kewajibanmu bersyukur? Kamu tahu nggak di dalamnya ada zakat? Diberi musibah, kegagalan,
Kita tahu nggak kehendak Allah dari perintah itu apa? Nah, itu semuanya tertutup ketika apa? Ketika kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerti akan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena apa? Tertutup. Hati kita tertutup. Yang menutup itu apa? Yang menutup itu kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau aznabtum hatta tablugha khotoyakum ananas samai tsumma tubtum lataballahu alaikum." Jika kalian melakukan perbuatan dosa hingga dosa-dosa kalian setinggi langit, kemudian kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Walau annal ibada lam yuznibu la dhahaballahu bihim. Dan jika seandainya seluruh hamba tidak ada yang melakukan dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan mereka. Wajaa biqaumin akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka dengan makhluk baru, dengan hamba yang lain. Yudhnibu fayastaghfirun. Hamba-hamba lain yang akan menggantikan mereka, di mana hamba tersebut akan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Rasulullah menceritakan. Jadi ketika seorang hamba melakukan dosa, bertaubatlah kepada Allah, Allah ampuni. Tapi jika ada seorang hamba tidak pernah melakukan dosa, Allah menciptakan makhluk tidak pernah melakukan dosa, diganti dengan yang melakukan dosa agar meminta ampun kepada Allah. Jadi Allah ingin seperti itu. Jadi melakukan dosa, taubat. Melakukan dosa, taubat. Melakukan dosa, taubat. Tapi sampai kapan? Taubat dosa, taubat dosa. Maka yang kita cari adalah bagaimana naik ke level-level setelahnya, kemudian lahir kepada keistiqomahan dalam ketaatan tersebut. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelum adzan masih ada waktu kurang lebih 5-7 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Tidak ada? Baik. Di dalam hadis Qudsi, saya lupa redaksinya. Di dalam hadis Qudsi tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mungkin nanti di pertemuan yang akan datang, jika masih ada kesempatan, akan saya sampaikan redaksinya.
bahwa Allah itu pencemburu. Jadi kalau ada hamba yang melakukan kemaksiatan, itu Allah cemburu. Kok bisa dia melakukan itu? Allah cemburu. Sehingga kemudian ketika hamba pelaku kemaksiatan ini kembali kepada Allah, bagaimana bahagianya Allah? Dari cemburu, kok bisa saya memberikan nikmat kepadamu, saya memberikan segala hal kepadamu, kok kamu malah melanggar perintahku? Itu Allah cemburu. Allah cemburu. Maka ketika hamba ini kembali, nah itu yang diharapkan Allah. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan di sini bukan maksudnya bahagia seperti kita bahagia, bukan. Bukan maksudnya Allah itu bahagia, bukan bahagia seperti kita, bukan. Ini hanya bahasanya itu pendekatan yang mendekati kita, karena kita tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Allah itu yang Allah inginkan. Sehingga ketika hambanya kembali kepada Allah, maksudnya Allah itu gembira adalah Allah mengharapkan hamba ini kembali. Hamba ini kembali. Maka ketika ada hamba yang kembali kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Allah pasti menerima taubatnya. Allah pasti menerima taubatnya. Karena hakikat dari semua yang terjadi ini, semua ketetapan Allah itu Allah ingin menunjukkan bahwa Allah yang maha kuasa di sini. Allah yang maha kuasa. Termasuk membelah lautan seperti Nabi Musa. Apa tongkatnya yang sakti? Kan bukan. Sedangkan di benak kita, di benak saya khususnya dari kecil, yang kita cari gimana untuk mendapatkan tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya mau diberikan ke kita, kalau Allah bilang tidak berfungsi, nggak akan berfungsi. Itu karena perintah Allah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Sehingga kekuasaan kemahaagungan Allah tersebut mengantarkan hamba ini kembali. Dia tidak memiliki daya upaya. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga ketika kembali Allah bahagia. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan pasti Allah memberikan pertaubatan yang diinginkan. Itu maksud dari bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian sebagai penutup, di hikmah setelahnya, ini hikmahnya juga tidak perlu dijelaskan panjang karena sudah satu tema. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan la saghirata idza qabalaka adluhu. Tidak ada yang sesuatu itu yang nilainya kecil jika Allah Subhanahu wa taala menerimamu dengan sifat adilnya. Menerimamu dengan sifat adilnya. Jadi Allah kalau sudah menunjukkan keadilannya, tidak ada kemaksiatan yang kecil. Semuanya besar. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Tidak ada yang kecil. Jika Allah Subhanahu wa taala menerima kita dengan sifat adilnya. Wala kabirota, dan tidak ada yang besar idza wajahaka fadluhu. Jika dia menerimamu, Allah Subhanahu wa taala menerimamu dengan keagungannya, kemuliaannya. Jika Allah ingin menunjukkan kemuliaan Allah, tidak ada yang besar. Yang membunuh 100 orang tadi masuk surga. Karena memang Allah tahu niatnya di hatinya tulus, bersih. Sehingga Allah memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Maka tidak ada yang besar ketika Allah sudah menunjukkan kemuliaannya. Ini adalah hikmah setelahnya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita semuanya dari menerima pertaubatan kita dan melahirkan ketaatan-ketaatan di sisa-sisa usia kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita semuanya dengan rahmatnya dan petunjuknya sehingga istiqomah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.